what's black and blue and dead all over. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Wah, ini baru-baru ini nih, belum lama nih, bener-bener baru beberapa hari yang lalu nih keluar sebuah film superhero. Bilang superhero sih bukan superhero karena dia ini tidak mempunyai kekuatan super ya, jadi hero aja ya, jadi hero aja deh. Nah, judulnya The Batman. Nah, sekarang ini sudah bersama saya para teman Kongko BB69, ada Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? Malam Mas Yawan, terima kasih udah diundang lagi. Ya, Wah, gimana Mas, pastinya. sehat-sehat? Amin, sehat puji Tuhan. Nah, yang kedua ini ada yang memakai baju Batman. Mas Dian. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Semoga sehat semua ya. Amin, sehat. Untung nggak pakai baju shield ya. Kan nanti Oh, sama beda. yang satu burung, satu kalong ya. Ini juga Batman-nya beda, bukan versi yang kita bahas nih. Oke, nggak apa-apa. Karena yang versi kita bahas ini baru aja keluar kayak gitu, kaos-kaosnya. Wah. Oh iya, betul. Yang ketiga ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Baik. Alhamdulillah. Hai, Sobat Kongko BB69. Sehat ya. Nah, yang keempat nih kita nggak usah perkenalkan karena kalian sudah kenal semua, jadi kita nggak usah kenalin. Oke. Jangan, nggak boleh. Halo, Bre Alfian. Apa kabar Bre Alfian? Halo, alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke. Nah, sekarang ini kita akan masuk dalam yang non spoiler dulu. Nanti baru kita ngomong spoiler ya. Jadi tenang aja kalian yang para pendengar nih. Oke. Saya akan bertanya pertanyaan pertama. Mengapa kalian menonton film ini? Nah, dari Mas Nanda dulu deh. Oke. Pertama alasan nonton film Batman ini. Pertama karena yakin kalau Joker sebelumnya bisa dapat Oscar, yakin film ini juga dengan hype-nya bahwa bisa jadi film Batman terbaik segala macam tuh, yakin juga kalau misalnya film ini bisa dapat Oscar juga ke depannya. Pertama itu, kedua karena udah lama nggak dapat film Batman setelah terakhir trilogi dari Christopher Nolan tuh kan ya, dan pastinya buat fans-fans DC pun nunggu gitu loh, benar-benar film Batman yang worth to wait gitu setelah versi dari Ben Affleck itu mengalami kegagalan gitu loh. Bukan Batman yang jelek, tapi mungkin screenwriter-nya yang kurang baik gitu loh. Jadi alasannya itu sih memang karena pertama suka sama Batman, kedua melihat dari potensi cerita dan sutradaranya itu kemungkinan besar bisa mendapat Oscar, dan ketiga sudah lama nggak ada film Batman setelah Christopher Nolan. Itu sih. Oke, jadi istilahnya melihat dari istilahnya jajaran di belakang layar itu ada siapa, jadi itu yang menjadi daya tarik tersendiri ya, Benar. Mas Anda ya. Oke, nah sekarang kita tanya ke Mbak Mi. Kenapa nih Mbak Mi? Apakah karena si Akang Robert atau apa nih? Kenapa nonton? Karena ini sih Mas, karena kan setelah berapa kali mengalami pengunduran tayang itu kan, terus ada berita-berita seputar Robert Pattinson-nya itu kan jadi semakin menarik ya, apakah dia akan sama nasibnya dengan Ben Affleck pada film Batman sebelumnya atau enggak gitu kan. Makanya itu sih yang bikin penasaran saya sih Mas. Jadi pengen nonton sih karena itu aja sih, karena pengen penasaran aja dia bisa nggak sih memerankan Batman setelah jadi manusia vampir itu. Setelah jadi Man Bat ya, sekarang jadi Batman. Nah, Mas Dian, waktu si Robert Pattinson dipilih, termasuk orang yang misalnya yang protes, langsung jari-jarinya tidak setuju sih, atau gimana? Kalau saya justru kayak punya pandangan unik ya ketika cast superhero itu dipilih, tapi ketika menuai kontra itu biasanya justru yang terjadi sebaliknya, sukses Betul. banget gitu. Mungkin saya bisa ngambil contoh yang paling tidak tergantikan sampai sekarang itu Hugh Jackman-nya Wolverine ya. Itu kan waktu pertama muncul tahun 2000 tuh protesnya luar biasa. Itu satu. Terus juga kayak Robert Downey Jr. mengalami hal yang sama. Terus juga Gal Gadot Wonder Woman, Andrew Garfield Spider-Man juga sampai sekarang disebutnya jadi the best Spider-Man gitu. Dan banyak lah contoh lainnya gitu. Jadi ketika Robert Pattinson ini
diumumkan sebagai case kan cukup banyak suara kontra gitu. Tapi justru karena saya punya sudut pandang ini, yang itu justru menguntungkan saya untuk optimis gitu, melihat nanti dia bakal membuktikan ya. Apalagi kan pasca Twilight Saga itu kan dia karirnya terus naik gitu, dengan film-filmnya yang bisa dibilang membawa dia untuk menjadi aktor kelas A gitu. Jadi ketika dia dipilih dan ditunjuk sebagai Bruce Wayne gitu, meskipun dia adalah Bruce Wayne kesekian dalam 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir malahan ya. Jatuhnya saya cukup optimis karena melihat konsep yang dibawa Matt Reeves ini kan baru ya, belum pernah dihadirkan di film Batman sebelumnya. Jadi dia bakal jadi Bruce Wayne yang lebih otentik, Bruce Wayne versi muda ya, dengan baru menjalani tahun kedua, dan itu yang bikin saya optimis, dan ya hasilnya saya cukup puas sih. Oke, menarik sih nih. Emang bener sih. Biasanya itu mereka yang istilahnya di backslash itu, bahkan kayak Michael Keaton dulu awalnya juga kan diprotes ya. Hugh Saya Jackman nggak tahu juga tuh. Oke. Itu juga Belum lahir. itu kata om saya. Loh, bela diri lagi. Gak usah malu-malu Setiawan. Kata kakek saya. Loh, gak usah malu-malu. Itu kan di backlash, terus Hugh Jackman juga bilang, sebagai Wolverine terlalu tinggi katanya, posturnya terlalu nggak cocok segala macam. Heath Ledger sebagai Joker dibilang Betul. kamu abis dari Brokeback segala macam ada dan lain-lain, itu nggak mana cocok. Tapi justru yang diprotes itu mungkin nggak tahu ya, mungkin di satu sisi mereka jadi termotivasi untuk melakukan istilahnya terobosan baru. Ya. Atau karena ekspektasinya terlalu rendah, jadi pas istilahnya keren banget, jadi orang langsung wow keren banget. Beda dengan misalkan kalau orang yang udah berekspektasi tinggi nih misalnya, terus tiba-tiba di bawah ekspektasi, itu pasti akan lebih parah. Nah ini jadi pertanyaan lagi nih, nanti kalau si Tom Cruise benar-benar jadi Iron Man gimana ya? Karena ekspektasinya kan udah tinggi banget tuh orang-orang ya. Nanti kita lihat aja. Oke, menarik. Nah, ini yang lebih menarik lagi nih, ada yang si Bre ini ternyata ini baru menonton film Batman nih. Ini film pertamanya. Nah, dan ini cukup menarik nih karena istilahnya mendapat tontonan ini langsung film The Batman yang versinya cukup kita bilangi berbeda dengan versi-versi lainnya. Nah, Mas Bre, gimana Bre? Sebenarnya kenapa sih kalau mau mencoba film Batman? Oke, karena yang seperti tadi Mas Tiawan bilang ya, aku itu baru pertama kali nonton Batman ini, dan jujur sebenarnya aku tuh nggak begitu suka film tema superhero ya, dan yang udah sering lihat filmnya itu film-film Marvel. Nah ini kayaknya tuh, seingat gue ini baru pertama kalinya film DC yang aku tonton, dan ketika ini lagi hype, lagi keluar, walaupun sebenarnya aku nggak ngikutin hype-nya, cuma lihat posternya, The Batman mau keluar nih. Gue nggak ada ekspektasi apa-apa buat nonton, cuma kayak oke, kita tunggu aja lah besok pas di bioskop udah keluar. Dan akhirnya lihat dari teman-teman, dari review-review yang di luar yang udah lihat duluan, itu kok jadi penasaran kayak gimana nih, dan akhirnya ya udah gasin aja biar tahu lah istilahnya filmnya kayak gimana sih, kayak gitu. Oke, menarik nih. Karena dalam arti yang sempat saya ngomong juga nih, wah ini kayaknya bakalan menarik nih karena si Bre ini pas nonton ini film The Batman ini, yang film yang tipikal itu lebih serius dan lebih ke mystery thriller kalau saya pribadi bilang nih ya. Nggak tahu nih, nanti kita akan lempar ke kalian nih apakah setuju dengan pendapat saya apa enggak nih. Karena dalam arti di film The Batman ini kita bisa lihatnya ini, mungkin bagi mereka yang mengharapkan seperti tipikal film-film superhero lainnya, mungkin akan merasa kaget dengan menonton film ini. Walaupun mungkin bagi mereka yang penggemar Batman itu akan merasa, wah ini nih ada sisi yang lain yang akhirnya diangkat nih, yakni sisi detektif, di mana Batman itu kan mulai kan dari detektif komik, dan istilahnya dia emang punya keahlian, selain itu dia bela diri, dan selain itu dia uangnya banyak. Yes. Dan atau kepintaran dalam arti itu kepintaran dalam membuat gadget, tapi di ini ada sisi detektifnya, di mana di film-film lain ada, tapi istilahnya di sini lebih lagi. Nah, sekarang kita langsung ke Mas Nanda lagi. Nah, pas tadi kan kita ngomongkan mengapa kan menonton, terus mungkin kan ada ekspektasinya. Nah, sekarang ini apa nih yang didapat setelah menonton?
Apakah sesuai dengan ekspektasi atau melebihi atau saya ya biasa aja? Sesuai ekspektasi sih sebagian besar, karena memang waktu Matt Reeves bilang film ini bakal dibuat kan berfokus Batman menjadi the great detektif kan, the world great detective ya, dan memang film itu mengekspor itu sih, ditambah dengan jadi waktu nonton tuh sebenarnya udah tahu kalau ini bukan tipikal film-film superhero yang lama terus semakin lama semakin seru. Anggap aja kalau misalnya perbandingan seperti Spider-Man No Way Home kemarin kan, yang durasinya sama-sama panjang tapi saking serunya kita nggak kerasa gitu. Ini film tiga jam ini slow pace banget memang ya, dan sesuai ekspektasi film-film Noir kan, di mana atmosfernya terus ditambah dari komposer segala macam itu memang mendukung ini film untuk jadi film detektif sih. Tapi kalau mungkin langsung aja ya, mungkin kalau menurut saya pribadi sisi dari detektifnya ini memang kurang digali sih, mengingat Matt Reeves sendiri promosinya bilang akan menjadikan Batman detektif terhebat di dunia. Nah, tapi menurut saya pribadi di film ini nanti bisa dibahas lagi, sedikit kurang gitu loh, menunjukkan kalau misalnya Batman ini bisa menjadi detektif hebat itu. Tapi balik lagi, ini ceritanya masih Batman tahun kedua, jadi masih banyak yang harus dipelajari kan. Entah dia belajar mengontrol emosinya, belajar bela dirinya atau bagaimanapun. Jadi masih bisa dimaklumi lah. Cuma emang terkait itu agak sedikit kurang lah gitu loh. Mengingat promosinya aja udah kayak gitu. Itu sih. Mungkin dia harus belajar sama The Reader ya. Ibarat kata itu Silence of the Lamb ya. Hannibal sama Clarence itu harus Kayaknya perlu nonton film kayak Zodiac gitu deh, atau Seven gitu mas. Atau karena Batman tidak bawa loop yang kayak detektif itu ya. Iya kayaknya itu mas, banyak yang kelewatan itu mas dia. Oke, tapi nanti kita ngomongin lagi. Nah, Mbak Ami gimana Mbak Ami setelah menonton film ini? Apakah sesuai dengan istilahnya dengan ekspektasi atau gimana? Awalnya sih agak underestimate sebenarnya Mas sama si Pattinson-nya gitu kan, bisa nggak sih dia gitu memerankan. Karena kan kalau nggak salah sempat baca, Reeve tuh pengen ciptain karakter Batman yang apa ya, yang punya ciri khas gitu kan. Nah, saya tuh saya sebenarnya bisa nggak sih si Pattinson nih menciptakan karakter yang pengen diciptakan oleh Reeve itu gitu, memerankan karakter yang pengen diciptakan oleh Reeve itu. Pas sudah nonton ternyata ya melebihi ekspektasi sih. Ternyata oke juga dia memerankan Batman, si Pattinson ini. Ya walaupun kalau buat saya sih masih agak kurang karismatik sebagai Batman, tapi sewhole cerita sih oke lah dia. Mainkannya juga oke. Mantep nih, terhipnotis nih dengan kegantengan. Ya. Enggak. Oke, Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau saya jujur puas gitu, karena kelihat promo-promo yang dilakukan The Batman ini kan sepanjang 1 tahun terakhir itu luar biasa ya. Setiap ngerilis entah itu teaser, trailer, TV spot pasti boom gitu. Selalu ngasih sesuatu yang baru lah gitu, dengan kayak cukup show off lah dengan sinematiknya gitu di trailernya, di TV spotnya, dan saya itu yang membuat ekspektasi saya cukup tinggi gitu untuk datang menonton film ini gitu. Saya meyakini saya bakal mendapat cinema experience yang luar biasa gitu, dari visualnya, dari soundnya, dan hal tersebut saya yang dapetin. Meskipun durasinya, kalau menurut saya pribadi durasinya agak kepanjangan, tapi saya menikmati banget untuk storyline-nya, untuk tiap misteri yang dijawab dari babak ke babak gitu, dan juga bagaimana karakterisasi dari tokoh-tokoh di sini juga bisa di treatment dengan bagus. Jadi saya puas dengan film The Batman ini. Oke, mantap. Nah, sekarang kita langsung ke Bre. Bre gimana Bre? Pengalaman pertama nonton film Batman. Oke, dari sudut pandang orang yang belum pernah nonton sama sekali, yang nggak tahu Batman tuh kayak gimana, karisma Pattinson-nya atau gimana, yang biasa lihat dari teman-teman tuh udah mau tinggi tapi habis itu kayak turunin aja biasa. Tapi setelah nonton tuh gue ngerasa kayak puas nonton film itu, puas banget, karena yang aku pikirin tuh ini film hero ya, lebih tepatnya hero ya, bukan superhero. Ini film yang hero yang selalu aku inginkan gitu, kayak
manusiawi banget, realistis, yang nggak terlalu banyak adegan bum-bum pau penuh supernya, dan apa namanya sisi-sisi kemanusiaannya, kayak istilahnya rentannya si Batman atau rentannya sosok manusia ini tuh bener-bener diliatin gitu loh. Termasuk villain-villainnya juga di sini tuh dia masih make sense dalam istilahnya, dia tuh membuat masalah itu masih make sense lah, dia tujuannya itu masih make sense ketimbang biasanya agak biasalah klise kayak pengen menguasai dunia atau gimana gitu kan. Tapi gue suka banget dengan konsepnya di sini, dan karena setelah baca-baca dan latar belakangnya si Batman ini kan ternyata emang detektif, dan di sini menawarkan film soal detektifnya dengan tanpa melepaskan unsur superhero-nya, dan menurut gue ini eksekusi dari Matt Reeves ini balancing semuanya, dan itu gue terpuaskan selama 3 jam, gue nggak ngerasa bosen. Dan seperti tadi Mas Dian BJ juga bilang, karakterisasinya itu benar-benar dapet semuanya, bisa lah dapet gitu, dan ya pokoknya puas lah, gue puas nonton film ini gitu sih. Sudah kudagu dia akan puas. Karena kalau dia misalnya tiba-tiba nontonnya Batman and Robin, bisa-bisa dia akan kapok nonton Batman. Oh, itu recommended itu. Recommended itu, harus nonton tuh, sini aja tuh. Ini aja harus nonton, dan harus ada ini loh, harus ada istilahnya, ada istilahnya reaction, Iya, dengan reaction direkam selama. Tadi juga pas dia ngomong gitu ya. Oke. Tadi dia ngomong gini, apa? Film superhero ya, Bum Bum Pow. Belum nonton di Adam West. Wah, jadul. Recommended itu hati-hati itu kesukaan gitu saya ya. juga tuh. Ada pas pojok Pow. Boom. Literally ada tulisannya. Betul tulisan. Itu wajib nonton loh. Jangan ngeremehkan itu Bum Bum Pow. Karena itu salah satu ciri khas dari Batman. Bum. Oke, siap. Nanti dicari aja ya, Bre. Cari tahu mengenai Adam West itu masing-masing generasi dari Batman ini justru yang saya suka nih, The Batman nih. Kemarin sempat ngomong apa sih dengan teman saya, kita kan sempat ngomong ya Mbak Ami ya, dibilangnya apakah bosan apa enggak dengan aja Batman. Kalau saya pribadi sih enggak. Kenapa? Karena walaupun saya berkali-kali diangkat, oke, sejujurnya saya memang berharap nih di sini jangan hanya mengangkat Trinity aja nih, Batman lagi, Superman lagi, Wonder Woman lagi, tapi berani ngangkat yang lain. Tapi di satu sisi Batman kan salah satu favorit saya nih, dan entah kenapa setiap generasi itu, baik itu dari Adam West, terus habis itu yang lebih tua dari Adam West saya belum nonton itu, cuma nonton di YouTube-nya aja. Terus habis itu ada si yang eranya Tim Burton. Nah, terus habis itu sekarang ini udah ada Christopher Nolan segala macam itu, dan sekarang ini dan itu masing-masing ada ciri khasnya, baik itu yang mau gelap lah, mau dark lah, yang mau komikal, yang terang menderang, mau yang membumi istilahnya, ataupun yang benar-benar membumi lagi nih yang kali ini. Nah, jadi ini menurut saya sih memang bagusnya ini setiap ceritanya itu mereka itu nggak takut, dan istilahnya tidak terlalu terikat dengan, ada di satu sisi bilang DC ini berantakan, tapi di satu sisi itu salah satunya keuntungnya adalah mereka berani nih, oh saya mau buat Batman tipe ini, nanti kalau Justice League pengen keluarin lagi ya terserah, misalnya, ataupun nanti misalkan kayak si Peacemaker, nah kan pas yang di endingnya kan kita udah tahu tuh, tiba-tiba mau nongolin si Batman, mungkin ada sendiri ya terserah, HBO Max punya pikiran sendiri, ataupun nyambungin ke Batwoman apa segala macam, ya itu ini justru di satu sisi acak-acakan, tapi di sisi lain itu ya multiverse ini lebih terasa nih, kalau menurut saya pribadi ya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke spoiler aja ya. Habisnya udah bosen nih kalau ngomongin non spoiler ya Mas ya. Nah, oke. Kalau dari sisi yang menariknya nih Mas Nanda, di film ini apa nih yang paling menarik nih di film ini? Untuk karakter atau apa Mas, atau semuanya, adegan atau saya karakter ataupun misterinya apa? Oke, mungkin dari plot terus dulu aja sih ya. Pertama mungkin yang bikin shock itu cerita dari apa yang disembunyikan dari Thomas Wayne itu sih terkait ibunya
permasalahan itu ada apa gitu loh. Dan ternyata memang dikasih tahu kalau versi dari Batman ini tuh si Martha itu ternyata dari keluarga Arkham ternyata ya, di mana dia ada sedikit gangguan jiwa, di mana itu yang jadi alasan kenapa Thomas Wayne mau tidak mau harus meminta bantuan kepada Carmine Falcone ini akhirnya kan. Itu memang agak shock, agak ini sih kaget sih bener. Yang kedua itu dia ngerubah juga origin dari Selena Kyle ini, di mana kalau di cerita komik kan mungkin nggak ada kaitannya tuh Falcone dengan Selena Kyle ini kan Catwoman, tapi ternyata di sini ditunjukkan kalau ternyata dia adalah anak dari Falcone. Itu emang shocking sih emang sih. Terus mungkin terkait karakter, mungkin dengan Riddler sebagai villain di film ini mungkin bisa dibilang sudah menyamai lah tingkatannya dengan versi Joker dari Heath Ledger sih. Maksudnya saya sendiri berani approve gitu loh. Mungkin berani, kalau yakin nanti menyamai, bukan melebihi tapi menyamai. Langsung diralat. Menyamai. Salah ngomong, maafkan. Bercanda, Mas. Kalau saya bercanda, kalau yang lain saya nggak tahu deh. Ntar ada yang ngambil personal, Mas. Itu sih karena memang dia tuh benar-benar kelihatan karakternya memang well planned banget sih, maksudnya dia dari teka-tekinya itu memang sangat bagus sih. Jadi teringat film Zodiac sih jatuhnya sih. Itu jadi makanya saya bahas singgung sedikit kalau misalnya Batman ini kurang gitu loh kalau menurut saya sisi detektifnya itu, karena villainnya ini udah oke gitu, Riddler, dan aktornya pun sudah memeran dengan sangat baik gitu loh. Teka-tekinya semua storyline-nya udah bagus, cuma emang Batman-nya tuh kayak masih butuh banget bantuan gitu loh, entah dari Gordon, entah dari siapa. Jadi dia tuh kelihatan nggak bisa sendiri gitu loh. Nah itu kerennya karakter The Riddler itu sih, dia bisa ngalahin Batman dari kepintarannya. Jadi mau nggak mau Batman harus minta tolong ke teman-temannya gitu loh. Cuma harus dimaklumi lagi ini masih tahun keduanya, istilahnya masih noob istilahnya kan dia. Jadi mau nggak mau harus minta bantuan ke rekan-rekannya sih. Ini menarik nih. Tadi sempat dibilang sama si Mas Nanda itu mengenai si Martha, bukan Martha Ken ya. Nanti saya sebut Martha Ken. Why did you call that name? Balik lagi nih. Ntar datang tuh, Mas. Ntar datang. Martha. Si Bre nggak ngerti, belum nonton dia. Sorry Bre. Ini kayak agak-agak saya ada deja vu pas waktu kita ngomongin Star Wars, Bre. Waktu Star Wars juga kan deja vu juga nih kayak gini. Nggak tahu juga. Belum banyak nonton. Gak apa-apa Bre, gak apa-apa. Karena tonton ini Bre ini festival agak sulit. Nice. Oke. Nah, kita kembali ke Mas Nanda mengenai Martha Wayne, di mana di sini nih Arkham saya malah jadi tersirat itu, bukan tersirat, malah kepikir ke saya, waduh, ini nih seru juga nih kalau misalnya kalau Flashpoint bener-bener diangkat nih, karena Martanya kan jadi Joker ya. Bener ya. Nah, saya bener-bener wah, ini kayaknya keren juga nih, dalam arti si Thomas Wayne ini nanti akan ngelawan si Martanya ini, istilahnya bukan ngelawan, istilahnya mencari seperti itu sih. Mental isunya udah disinggung di film ini sih Mas ya. Dan cukup berani sih. Ya ini menurut dan pas waktu nonton ini saya langsung teringat dengan The Amazing Spider-Man 2, di mana orang tuanya si Spider-Man Peter itu ternyata latar belakangnya kasih taunya seorang agen ya, istilahnya kan seperti itu dianggap ya. Dan ini menarik ya Mas Dian ya. Nah kalau menurut Mas Dian gimana Mas Dian? Ini terkait Martha ini ya. Terkait Martha dulu ya. Oh iya, karena itu cukup satu shocking moment ya ketika masa lalu dari orang tua Bruce Wayne ini dibongkar gitu di film ini, sesuatu yang belum pernah kita lihat di versi-versi Batman sebelumnya, karena kan biasanya udah cuma sampai di mereka itu tewas dan akhirnya itu memberikan luka trauma buat Bruce Wayne sampai akhirnya mereka si Bruce Wayne-nya jadi Batman gitu. Tapi kita nggak pernah tahu soal backstory lebih dalam tentang si Thomas Wayne dan Martha ini ya. Tapi ternyata mereka itu tidak benar-benar bersih gitu. Bahkan kalau bisa dibilang kan kota Gotham ini terkenal akan korupsinya, yang dimana itu ternyata udah mengakar sejak lama gitu, sejak 20 tahun yang lalu. Dan itu benar-benar satu hal yang cukup mengagetkan ketika Thomas Wayne bahkan terlibat untuk hal tersebut gitu, di balik sisi gelap dari seorang istrinya Martha. Itu satu hal yang berani banget gitu Reeves ngambil storyline ini, dan itu berhasil, sukses, keren banget.
kira-kira Marvel akan mengambil langkah ini gak dengan Uncle Ben? Kan nasibnya sama, setiap kali muncul tembak, sama kayak Thomas Wayne sama Martha Wayne kan. Tiba-tiba Uncle Ben itu tukang tagih kredit istilahnya. Kayak bapaknya. Bisa jadi Uncle Ben versi MCU tuh masih hidup lagi, jangan-jangan ya. Temenan sama Kingpin, anak buahnya Kingpin ternyata. Pasti first line gitu. Aduh, enggak bercanda. Nah, kalau hal-hal lain yang menarik apa nih, Mas Dian nih? Kalau saya mungkin nyambung tadi ya soal kota Gotham, saya suka banget representasi kota Gothamnya itu yang benar-benar kelam banget ya, gelap banget dengan kumuh dan juga kebobrokan di balik ini ya, para pejabat-pejabatnya itu berhasil direpresentasi dengan bagus banget gitu. Kita dapat banget feel hal tersebut gitu. Yang benar-benar inilah apa namanya, bikin kita ikut seakan depresif gitu. Ditambah dengan grading color-nya kan yang terus-terusan malam, mendung, hujan, itu benar-benar bisa ngebangun suasana yang depresif itu tadi gitu. Seperti mungkin itu hal yang dirasakan para masyarakat kota Gotham melihat kejahatan yang nggak melulu selesai gitu, baik dari kriminalnya maupun dari para pejabat-pejabatnya yang kotor gitu. Itu berhasil banget disampaikan. Saya cukup takjub lah dengan hal itu. Dan yang kedua itu mungkin saya suka pemilihan story arc yang diambil oleh ini ya, apa namanya, Matt Reeves gitu. Mungkin kalau Mas Anda merasa sisi detektifnya kurang, tapi kalau saya di luar dari itu kita zoom out dulu dari hal tersebut, saya suka gitu pengambilan story arc Batman sebagai detektif itu kan belum pernah diangkat gitu ya. Betul, difokuskan gitu. Karena kalau kita ngomong Batman-nya Michael Keaton itu kan mungkin lebih komikal gitu. Kayak kita lihat versi Penguin-nya kayak gimana, Joker-nya kayak gimana, konfliknya kayak apa, itu kan lebih komikal gitu. Terus juga mungkin kalau versinya Ben Affleck itu mereka kan si Ben Affleck itu gabung Justice League ngelawan alien-alien, itu kan satu hal yang beda. Terus juga kalau kayak versinya Nolan mungkin lebih ke mafia-mafianya. Ini kan lebih ke satu story arc yang belum pernah diangkat gitu. Karena kalau kita ngomong Batman itu kan story arc-nya luas banget. Bisa jadi universe sendiri lah gitu. Makanya bahkan untuk seriesnya sendiri kan kayak dulu ada Gotham, nanti mau diangkat lagi Gotham City Police Department, itu luas banget. Dan pemilihan apa namanya, Batman-nya Pattinson ini diangkat versi detektif ini satu hal yang smart banget menurut saya. Meskipun mungkin ini di film pertamanya belum terlalu kelihatan ya. Mungkin kalau kita ambil garis besarnya gitu. Tapi saya suka banget dengan pemilihan ini. Inilah smart decision gitu. Dan saya ngerasa triloginya ini nanti yang untuk film keduanya bakal lebih dalam lagi untuk sisi misteri yang bisa di blow up lagi, untuk apa, dibongkar apa namanya, sisi detektifnya itu bisa lebih ini lagi lah, maksudnya diangkat lagi. Ibarat kata ini kalau versi Nolan ini istilahnya kan baru Batman Begins-nya ya, kita bilang ya. Jadi saya masih baru awal doang. Seperti itu sih, saya setuju. Tapi saya agak kecewa dengan Mas Dian. Kenapa tidak mengangkat soal George Clooney? Ya nggak saya singgung ya dari tadi ya. George Clooney, Val Kilmer. Kalau ada kan nanti kan alasan saya belum lahir. Oh ya, tapi itu agak aneh sih Mas. Kalau yang Val Kilmer sama George Clooney itu kan setahu saya ini ya, mungkin kalau nanti bisa dikoreksi, lanjutan. Sebenarnya bukan beda universe ya, tapi sambungan dari Michael Keaton gitu. Mereka recast gitu, jadi nggak dianggap universe mereka tuh nggak dianggap gitu. Stop di Michael Keaton aja. Tapi emang kenyataannya gitu sih sumber yang saya tahu ya. Iya. Tapi menariknya sih, justru Riddler kan muncul pertama kali itu bukan pertama kali di Adam West juga mereka muncul sih ya, Riddler ya, Penguin pun muncul, Catwoman muncul. Tapi misalkan kalau kita ngomong di sini soal Adam West, nanti saya bilang terlalu tua untuk membahas Adam West ya. Tapi ya tetap aja itu harus disebut karena itu mereka itu muncul dan punya keunikan tersendiri dan itu harus ditonton sih. Nah tadi itu biasanya kalau saya seumuran nih pasti akan bandinginnya dengan Catwoman-nya, terus Penguin-nya si Michael Keaton dan Riddler-nya dari si Val Kilmer. Dalam arti yang diperankan oleh si Jim Carrey yang dimana memang masih agak komikal di saat itu. Saat itu kan masih zaman-zamannya komikal dan mulai kemarin kan zaman-zamannya lebih tanda kutip membumi ya. Dan masing-masing sebenarnya itu mempunyai ciri khas dan mempunyai plus minus dari masing-masingnya sih. Komikal sangat sangat artistik segala macam. Terus yang membumi sangat relate dengan keadaan-keadaan saat ini segala macam sih, seperti itu. Jadi mereka itu mempunyai plus minus masing-masing. Nah, Mbak Mi gimana Mbak Mi?
Kalau yang menarik buat saya sih di film ini tuh tadi selain yang Mas Dian udah bilang kan masalah penggambaran Gotham City-nya yang begitu dark, terus yang tentang korupsinya segala rupanya. Saya sih sama ini loh tertarik sama Riddler-nya itu loh. Dia gimana intensnya mempermainkan Batman-nya itu kan bikin kita jadi ini ngapain lagi sih? Dia di mana sih? Ngapain sih gitu kan. Jadi bikin kita penasaran juga kan. Terus dengan mukanya dia yang innocent kan, mukanya kan baik-baik aja gitu, tapi ternyata kan emang luar biasa kan jahatnya gitu kan. Itu sih yang bikin saya menarik. Sama satu lagi ini sih, si Joy Kravitz yang jadi Catwoman-nya sih. Oh, Itu langsung sih manggut-manggut tuh semua tuh. itu itu sih ini sih menggambarkan apa ya Catwoman tapi nggak yang kayak yang sebelum-sebelumnya kan agak gimana ya terlalu apa sih bilangnya bucin ya kalau sama Batman. Kalau ini kan lebih ke yang wanita power gitu yang punya kekuatan sendiri terus yang nggak terlalu menye-menye tapi yang ya oke lah keren lah dia sebagai Catwoman-nya tuh buat aku sih si Joy Kravitz sih oke sih maksudnya dia menggambarkan perempuan-perempuan masa kini yang punya Independent. superpower lah independen yes betul gitu itu yang Independent menarik buat woman ya. saya sih. Independent woman. Iya. Langsung nyanyi. Itu sih Mas yang menarik sih sama ya ton selama filmnya juga kan benar-benar dibikin sesuai dengan ceritanya kan yang dark terus yang kelam yang hujan terus apa sih ada Gothamnya yang kayak itu sih oke banget sih Mas yang bikin saya menarik bikin melek sampai akhir film. Oke, oke. Nah, kita lanjut ke Mas Nanda. Salah. Mas Alfian dulu. Jangan, Mas. Soalnya Mas si Bre ini, dia ini udah merapikan rambutnya biar mirip kayak Robert Pattinson. Nah, masa sih nggak disebut-sebut sih? Ayo, ya. Kacamatanya nggak dipakai, Bre. Tapi nggak sama kayak Robert Pattinson, jadi kata macamnya nggak terpakai dulu. Oh, oke. Oke, yang menarik ya di Batman ya, The Batman ini ya. Well, hampir sama kayak Mas Nanda, Mas Dian sama Mbak Ami juga. Gue tuh suka sama story wise-nya Matt Reeves di sini ya. Nah, si penceritaannya itu dia bisa balancing semuanya, entah itu romance-nya itu nggak bucin-bucin tadi ya. Kan gue nggak tahu ya Catwoman tuh kayak gimana sebelumnya. Tapi menurut gue kadarnya, chemistry-nya sama Robert Pattinson tuh dari Batman itu juga udah pas. Terus tarik ulur misterinya itu, teka-tekinya itu benar-benar kayak bikin kita itu sepanjang 3 jam tuh bikin penasaran terus gitu loh sampai akhir gitu kok. Ini siapa sih sebenarnya pelakunya, terus gimana sih sambung-sambungannya gitu, dan itu menurut gue seru banget karena gue pribadi juga suka film teka-teki. Terus apalagi ya, visual juga yang di sini dia juga benar-benar kayak apa ya, keren juga. Dia tuh lightning-nya itu bisa benar-benar kayak nggak sakit gitu loh. Dia bisa pinter antara siluet atau ada bayang-bayangannya juga. Terus pokoknya dia pinter gitu meramu visualnya, benar-benar kita tuh benar-benar manja banget gitu selama nonton tuh nggak ngerasa ini tuh agak apa ya, padahal kan nuansanya gelap gitu ya, tapi kita tetap tahu dan terasa gitu, tersampaikan juga rasa kelamnya dari Batman itu juga dari visualnya juga. Terus menariknya juga itu sound design-nya dari Mauricio Giacchini ya, itu juga sepanjang jalan itu benar-benar kayak dia tuh powerful banget gitu loh, dan kayak ada kesan-kesan airy kayak zaman instrumental zaman dulu. Terus kayak ada suara-suara bem gitu tiap kali. Yang suka tuh pas dia lagi jalan gitu ya, si geografiknya itu lagi jalan di klub malam itu, terus itu ngikutin tuh sound design-nya benar-benar pas dia jalan dek 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 sama suara bunyi klubnya itu benar-benar kayak itu mengaum banget di telinga, dan itu benar-benar kayak ya ini film benar-benar eargasm juga, eyegasm juga gitu. Secara narasi ceritanya juga masuk semuanya, visual sound design masuk, dan gue tuh jujur kan gue nggak begitu suka film superhero itu karena terkadang sama kostumnya itu yang kayak agak disensor. neko-neko atau gimana gitu ya. Dan di sini tuh walaupun gue nggak tahu yang Batman sebelum-sebelumnya ya, tapi gue story-sticknya itu kayak nggak berlebihan banyak. Tapi nggak masalah ini ini istilahnya kayak
cocok lah gitu kan. Gue juga banyak yang lihat review-review juga kayak katanya sih kayak misalnya topengnya kayak gitu, apakah agak kurang kok, kayak nggak niat atau gimana gitu. Tapi gue ini kayak ya inilah porsi manusianya tadi gitu. Terus sama mungkin bahas juga tadi katanya Mas Nanda ya yang rasa detektifnya itu kurang gitu. Nah menurutku di sini detektifnya itu udah pas ya, dan dia kan Batman-nya itu kayak butuh bantuan banyak orang ya. Nah itu lagi kembali lagi ke sosoknya yang rapuh, yang rentan, yang manusiawi itu. Jadinya dia tuh memang butuh bantuan orang lain. Dia nggak 100% bisa menyelesaikan semua masalah, bisa menyelesaikan teka-tekinya, dan terkadang dia juga salah juga gitu. Nah itu gue suka banget. Pokoknya story wise-nya, narasinya dari Matt Reeves ini benar-benar kayak menurut gue cocok di aku, dan keren lah dia, eksekusinya itu benar-benar keren sepanjang cerita juga. Dan pokoknya ini bisa lah untuk sinematografi, untuk production design juga, untuk Oscar bisa banget sih menurut gue. Original score-nya? Kalau untuk segi aktingnya, dan untuk segi aktingnya menurut gue nggak bakal masuk, tapi gue nggak bisa banyak bicara soalnya soal perbandingan dengan Batman yang lalu gue nggak tahu sih. Jadi mungkin menariknya Batman itu sih. Bagi gue itu ngerasa bener-bener kayak wah ini film superhero ya, walaupun bukan superhero beneran tapi hero gitu. Menurut gue ini cocok banget ke aku dan gue suka. Dan sorry agak panjang. Tadi ngomentarin soal action yang boom boom pow ya. Gue bukan berarti nggak suka actionnya, tapi istilahnya kadar actionnya itu nggak selalu menjadi fokus utama dalam sebuah film superhero menurut gue gitu. Dan di sini actionnya itu walaupun dikit gitu kan, itu nggak bikin kita jadi bosen gitu, karena actionnya itu bener-bener walaupun dikit tapi itu paling keren-keren semua gitu. Menurut gue ini scene actionnya pas kejar-kejaran mobil di Batmobile, ketika Batmobile pertama kali muncul dengan suaranya itu brum brum itu bener-bener gue langsung sampai merinding, gila kayak gini banget. Terus kejar-kejarannya kece abis, parah, sumpah itu shotnya juga keren banget gitu kan, sampai lewat pakai bagian mobil bawah sini terus gelombang-gelombang gitu, itu action terbaik tahun ini yang gue lihat. Terus yang di malam-malam di lorong gelap itu juga keren banget, peak cinema juga. Jadi istilahnya actionnya itu pas, semua kader di sini tuh pas, itu yang bikin menarik menurut gue film The Batman itu balancing dan perfect lah. Oke, maksudnya balancing and perfect tuh, gitu dong, Mas Bre. Perfect tuh. Ya, belum lagi nih soal musik score nih. Biasanya Mas Bre ini langsung ngomongin soal musik score ini, tapi tadi mungkin dia kelupaan kali ya. Gimana Mas Bre mau komenin musik score-nya? Tadi udah musik skornya yang boom 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 itu udah yang ngaum boom. semua. Oke, itu sound design. Oke. Pas lagi. Sound desainnya, musik skornya. Oke. Ya. Memang sih apa nih film ini memang istilahnya tadi itu sebenarnya ini ya kalau kalian berharap mendapatkan film superhero yang seperti biasa yang ledakan dan lain-lain, mungkin ya akan kaget untuk kok filmnya kayak gini. Tapi ya tadi itu di sini ini memang tanda kutip ini serius semua, dalam arti ya, walaupun ada bercandaannya pasti ada, yang di klub malam tuh yang kembar itu juga konyol juga itu seperti itu. Nah tadi juga kalau saya pribadi itu juga melihat ini ada beberapa selain yang tadi dibilang ini Thomas Wayne, Martha Wayne, jarang nih ada sisi gelap ini, karena biasanya itu kita kan menganggap seperti malaikat mereka, mereka kasihan nih mati ini segala macam. Kita nggak pernah mikir ya bahwa itu mereka manusia juga pasti ada kekurangan, dan ya ternyata ini di sini menjadi diangkat nih. Saya pikir itu karena difitnah, dalam arti karena ini Thomas Wayne ini korupsi, ternyata itu difitnah. Saya pikir itu ternyata itu kaget juga sih pas itu dibukakan itu. Nah yang menarik di sini juga mengenai bad signal di sini nih. Di awal kalau biasanya kan kita cuma lihat bad signal nih jadi buat manggil, tapi ternyata itu berefek terhadap orang-orang yang sedang melakukan kejahatan. Itu saya benar-benar nggak kepikiran loh, dalam arti gimana orang melihat pinter itu sih, dalam arti di film lain kayak nggak pernah ada ya Mas ya, kalian ya nggak pernah ya. Pas mereka lagi berbuat kejahatan, kenakalan, bahkan misalnya ngeliat bad signal, mereka melihat kegelapan, jangan-jangan nih. Padahal kan Batman kan
kalau kita dari yang zaman dulu itu kita merasa di mana ada kejahatan Batman itu ada tuh, tapi ya ternyata itu dengan back signal itu bisa menanamkan rasa takut. Jadi dengan sugesti, wah ini gelap nih, wah takut kabur ah. Nah gitu sih, itu sih benar-benar keren sih, benar-benar keren. Dan Udah nggak kayaknya nyebut Batman lagi ya, Mas? iya betul. Signalnya doang kan? Bukan kayak yang di Batman Nolan pakai apa Batanan mereka menjadi Batman lain gitu, istilahnya pakai sarung apa, pakai baju apa Baju hoki. baseball, hoki istilahnya kan seperti itu ya. Nah seperti itu, dan ini sih cukup keren sih menurut saya sih. Terus kayak baru kali ini Batman pingsan di depan umum, sorry. Iya sih, kayaknya iya betul. Iya, benar. Ya pingsan di depan umum sampai kantor polisi. Ya benar-benar. Dikelilingin polisi, itu sih lucu sih itu. Terus habis itu pingsan 2 kali ya, yang satu ketembak ya, hampir pingsan tuh ya. Seperti itu ya, yang terakhir tuh ya. Itu sih. Nah, itu cukup menarik sih. Sisi manusiawinya tadi si Bre bilang itu ya, itu salah satunya seperti itu tuh baru kali ini sih. Nah, lebih grounded ya. Iya betul. Kalau di Spider-Man kan Spider-Man 2 kan waktu itu kan yang dia dia kehilangan kekuatan kereta, atau yang kehilangan kekuatan, terus ataupun yang nolong kereta tuh yang diusung rame-rame tuh. Nah, itu kan kurang lebih hampir mirip lah seperti itu sih. Oke, sekarang ini kalian pilih satu karakter, jadi nggak boleh sama nih. Nah, jadi yang dulu yang paling enak ya. Harus diundi nih. Pakai putar lagi. Spin wheel. Nah, pilih satu karakter, sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Saya kasih ke Bre dulu deh, kesian deh, dia kan anak bawang. Bre, siapa Bre? Satu karakter aja. Kelebihan dan kekurangan. Lagi mikir mau karakter yang mana, udah ditunjuk dulu. Oke, apa mau terakhir? Nah, tantang dia. Jangan, udah nggak apa-apa. Enaknya kalau pertama bebas milih kan. Satu ya, jangan banyak-banyak ya. Yang lain nggak kebagian. Oke, mungkin siapa tuh yang gendut itu Penguin. Mungkin apa ya? Yang jadi kelebihannya sebenarnya bukan dari segi apa ya, menurut gue aktingnya semuanya udah bagus, tapi mungkin gue sukanya itu mengapresiasi make up-nya. Karena si Penguin ini gue cari itu antara cast-nya aslinya siapa, aku lupa namanya aktornya, itu sama Penguin itu katanya beda banget gitu loh. Iya. Nah, Colin Farrell itu, nah itu kelihatan beda banget, dan itu kayaknya tata riasnya benar-benar kayak kok bisa keren gitu, bisa pindah gitu. Itu sih menurutku Penguin. Karena kalau mau bahas yang lain biarkan para yang sudah banyak lihat ini yang bisa menuangkan semuanya, karena aku nggak bisa banyak bicara kalau soal karakternya, nggak tahu mendalamnya karakterisasi mereka gitu. Oke. Nah, Penguin itu cukup menarik sih dalam arti karena seperti tadi Bre bilang itu si Colin Farrell itu menurut saya sih hilang di sosok Penguin ini. Jadi kita melihat dia ini sebagai penguin dari gaya bicaranya segala macam itu, dan di sini bagusnya itu menurut saya ini penguinnya itu lebih ke mafia ya. Kelihatan mafianya banget loh dalam arti. Kalau kita lihat di film-film mafia, film-filmnya terutama tuh si Om Martin Sorceress itu ya mirip-mirip lah ala-ala mafianya si Penguin nih. Mungkin di Gotham juga kan Mas Dian nonton Gotham ya Mas Dian ya? Serial Gotham. Nggak tamat sih tapi ya tahu. Di awal-awal kan ya dia kan juga ada mafia-mafianya juga ya. Betul. Kan, kuat banget malah di situ kan Carmine Falcone sama Maroni di situ. Nah itu dia tuh, di sini juga bagusnya ini. Untung di film layar lebar kan jarang sekali ini diangkat mafia-mafianya. Dan di sini nih semoga nih nanti ini kalau benar-benar dijadikan trilogi, berharap sih mafianya tetap nih, korupsinya tetap, dan kekotorannya tetap sih seperti itu. Oke. Berikutnya Mbak Ami dulu deh. Nanti wanita soalnya daripada ayo silakan. Ya karena saya wanita satu-satunya ya saya pilih Catwoman aja lah. Oh, saya kira milih Pattinson. Saya nggak suka Pattinson di sini, entah kenapa. Oh, mantan. Tapi maksudnya bukan karakternya ya, dianya aja yang saya kasih ya itulah pokoknya. Oke, si Catwoman apa tadi tanyanya, apa kelebihan kekurangan ya? Ya, kalau menurut Mbak Ami.
Ya kelebihannya sih dia bagus sih memerankan Catwoman yang dengan punya karakter yang kuat ya dibanding Catwoman yang sebelumnya, cara dia jalan, cara dia apa ya, cara dia ya dia secara keseluruhan dia oke lah sebagai Catwoman dibanding Catwoman yang sebelumnya yang buat saya terlalu geol jalannya tuh pas lah kalau si Zoe Kravitz ini gitu kan dibanding Catwoman sebelumnya kayaknya yang terlalu lebay gitu kan memerankan Catwoman-nya gitu. Nah, terus Terus kan juga dia tidak terlalu banyak ini ya, maksudnya dia kan hanya yang berhubungan dengan kucing yang dia hanya manjangin kukunya itu sama kucingnya pun nggak terlalu banyak gitu kan, maksudnya nggak cuman hanya satu yang dia bawa-bawa itu aja gitu kan. Itu sih buat saya kelebihannya. Kalau kekurangannya apa ya? Belum tahu deh kekurangannya apa, ntar aja tolong dibantu deh sama yang lain. Kurang banyak screen time-nya, enggak? Kurang banyak ini sih, kurang banyak apa ya, kurang banyak intens sama si Batman ya apa ya? Mungkin nggak tahu deh. Kalau saya kekurangan daripada si Catwoman itu terlalu cepat yang berubah itu terhadap si orang tuanya, si bapaknya Fallon-nya. Terlalu emosi itu udah terlalu cepat berubahnya. Menurut saya sih seperti itu sih. Nah, gimana nih Mas Dian, Mas Nanda nih yang dibilang Catwoman ini katanya itu dibandingkan dengan pemain-pemain sebelumnya si Michelle Pfeiffer, terus si Anne Hathaway dan si Halle Berry. Kalau gimana? Setuju nggak? Lebih suka yang mana nih kalau kalian disuruh Siapa duluan? Ayo, wah. Mas Dian dulu deh, boleh. Kalau saya tuh cinta banget sama Catwoman-nya Anne Hathaway ya. Karena saya sih representasinya wah banget gitu. Apa namanya? Istilah lucu-lucuannya buat cowok-cowok bikin mimisan. Mungkin kalau si Bray nonton The Dark Knight Rises tuh. Nanti nonton ya, tapi siap-siap ya mimisan. Presentasi yang crime tapi seksi itu dapat banget. Anne Hathaway itu saya suka banget. Fatal. Oke, siap. Yes. Fatal. Jadi Nolan ya? Ya, yang Dark Knight Rises 2012. Jadi untuk Catwoman sendiri kan yang Halle Berry itu saya nggak nonton sih. Jadi mungkin saya akan membandingkan dengan si Michelle Pfeiffer sama si Anne Hathaway. Itu kan ikonik banget. Mereka aja beda gitu. Dan si Zoe Kravitz ini berhasil merepresentasikan sesuatu yang baru lagi. Very authentic lah. Saya bahkan di review singkat saja saya sempetin untuk ngisi itu tentang Zoe Kravitz yang very authentic banget merepresentasikan Catwoman-nya, dan saya menyukai hal itu sih, singkat aja. Oke, nah ini beda gitu intinya. Tadi si Mas Dian kan ngomong mengenai Catwoman Halle Berry itu harus ditonton, Bre. Itu sebuah yang harus ditonton lah, Batman and Robin dan Catwoman Halle Berry. Nolan nyinggirin dulu. Nolan belakangan aja ya. Nolan belakangan dulu. Sudah terlalu biasa Nolan. Halle Berry-nya dulu yang ditekankan. Halle Berry-nya dulu sama nanti Catwoman, Halle Berry kamu ngeklik, nanti kamu cari kayak ada deh di OTT itu kamu nonton. Itu harus diutamakan sama Batman and Robin. Nah, Nolan enggak Nolan dulu. Jangan, kamu sudah terbiasa film-film Nolan, jadi sebaiknya jangan dulu. Mas Nanda bilang saya tidak ikut campur. Recommended. Pialanya banyak loh Catwoman loh. Catwoman itu pialanya banyak. Kamu cari aja award for Catwoman itu banyak kok. Diklik aja langsung klik deh. Mas Nanda gimana Mas Nanda mengenai Catwoman, kita balik lagi? Oke, mungkin kalau chemistry mungkin tetap setuju di Batman yang Michael Keaton sama Michelle Pfeiffer mungkin ya, kalau secara chemistry antara Batman sama Catwoman lebih ke situ. Cuma secara penampilan saya setuju sama Mas Dian, tetap Catwoman dari versinya Anne Hathaway sih, memang itu benar kata Mas Dian tuh bikin mimisan tuh memang. Mimisan. Ibre penasaran tuh pasti. Cuma memang kalau ini Batman Catwoman versinya si Zoe Kravitz ini memang ada nilai tambahnya sendiri lah. Di sini kalau chemistry-nya tuh dapat banget sih memang, dan kalau misalnya kita tangkap karakter dari Catwoman sendiri kan dia sebenarnya dibilang hero juga bukan, dibilang villain juga bukan kan, jadi di tengah-tengah lah. Nah ini kalau kekurangan sendiri dari
sebenarnya bagus banget dan lebih realistis juga gitu loh. Jadi secara baju simple gitu loh. Cuma memang kalau menurut saya hitungnya terlalu friendly buat Batman sih gitu sih. Dan memang benar kata Mas Tiawan tadi, emosional cepet banget berubah gitu loh terkait setelah dia tahu kalau Falcon itu dia cerita kalau dia ayahnya gitu loh. Itu sih. Iya, setuju. Memang sih dalam arti tadi itu yang saya bilang itu di awal itu bagusnya itu setiap kali generasi Batman muncul itu akan menancapkan taringnya itu dengan ke ciri khas masing-masing karena mereka pasti udah tahu ini ada nih. Untungnya itu tidak mengambil untuk menghormati film-film sebelumnya kita buat sama. Untungnya sih nggak gitu ya. Kan kadang-kadang kan kayak gitu tuh. Untuk menghormati film-film sebelumnya kita mirip-miripin deh ceritanya segala macam, untungnya sih. Oke, nah sekarang tinggal Mas Dian dan Mas Nanda. Oke, siapa dulu? Ya, kalau kayak gini ketawa langsung. Kita langsung ke Mas Nanda aja deh. Kalau Mas Dian gampang, orangnya pengalah dia. Siapa Mas Dian? Mungkin ini sih bahas Batman aja kali ya kita. Dari Batman versi Robert Pattinson nih. Jadi kalau misal saya suka penggambaran dari karakter Bruce Wayne Batman di film ini. Jadi dia tuh kelihatan banget tahun-tahun pertama dia menjadi Batman, kelihatan dia struggle di mana dia tuh secara emosi juga belum stabil gitu loh. Itu kelihatan di mana dia sering beda pendapat dengan Gordon, terus ada ribut hal-hal sepele sering diributkan juga sama Alfred. Itu tuh kayak kelihatan banget kalau masih anak-anak gitu loh. Tapi itu memang yang bikin lebih ini sih, maksudnya lebih realistis juga sih. Jadi nunjukin kalau misalnya Batman ini karakternya itu benar-benar depresi, benar-benarnya dendamnya tuh semua ada gitu, campur emosinya tuh ada gitu loh. Dan ada satu momen yang di pemakaman dari wali kota itu kan ada full satu adegan dia sebagai Bruce Wayne itu tidak mengatakan apapun gitu. Satu scene itu kan itu kelihatan dari permainan matanya terus ekspresi wajahnya itu udah kelihatan kalau misalnya Batman ini secara mental itu nggak stabil gitu loh, benar-benar gitu kan. Terus dia selalu memperhatikan anak dari wali kota ini, takut bernasib sama dengannya kayak dia juga gitu loh. Jadi memang bagusnya di situ sih. Kalaupun kekurangannya itu mungkin karismatik dari Bruce Wayne ini nggak kelihatan ya. Jadi kayak karakter Batman sama Bruce Wayne ini sama gitu loh. Harusnya kan memang Batman ini ya karakternya Bruce Wayne sesungguhnya, sementara Bruce Wayne sendiri itu ibaratnya sebagai samarannya gitu, di mana dia bisa mungkin cari informasi atau udah dapat intel dari petinggi-petinggi dari wali kota atau kepolisian gitu, dia bisa dapat info saat menjadi Bruce Wayne gitu. Nah itu memang kurang dieksplor sih. Cuma baik lagi, saya sangat apresiasi film ini karena memang ini menceritakan tahun-tahun awal dari Batman kan yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi kita lebih realistis saja struggle-nya gimana jadi superhero gitu loh. Itu sih. Betul. Kalau di film-film lain kan kita kan udah di istilahnya, kalau ini kan ibaratnya masa-masa mudanya ya, dalam arti jadi istilahnya di mana dia juga masih labil, baik itu sebagai Batman masih emosional, tapi sebagai Bruce Wayne juga masih belum ada karismanya, belum ada kelihatan playboy-nya, belum ada belum masih kelihatan lah, masih canggung, dan dia kayaknya masih nggak peduli kan. Kalau di film ini kan dibilang ya gue nggak peduli soal perusahaan Wayne Enterprise segala macam. Masih penyendiri banget ya kayaknya ya. Benar. Jadi saya pikir itu pas dibilang oh yaudah kamu kan harus bersosialisasi segala macam itu, saya pikir itu udah mulai rapihin rambutnya, setidaknya ya klimis dikit lah kayak di Tenet atau di mana lah istilahnya. Saya pikir gitu ya. Nggak taunya itu masih belum. Masih anak baru dia. Itu muka-mukanya pun masih ada memar-memarnya tuh, datang sempat lihat gitu sekilas tuh. Ya betul, sama sekali dia nggak peduli sama Bruce Wayne gitu loh. Dan nggak peduli dengan penampilan, acak-acakan gitu. Dalam arti nggak sebagai istilah kasar itu nggak sebagai sosialita, tidak menampilkan dirinya sebagai sosialita yang seperti Bruce Wayne yang seperti kita kenal. Kan terlenti gitu. Oke, nah gimana Mas Dian? Jadi tadi udah Batman diambil, ya kayaknya ini masih ada Riddler atau Gordon atau Alfred.
Udah dua-duanya diambil ya. Tadi saya awalnya opsi 1 Catwoman, kedua Batman. Udah diambil dua-duanya. Jadi otomatis saya pasti harus bahas The Riddler lah, karena ini kan antagonis utamanya. Saya suka banget representasi dia sebagai villain itu, karena benar-benar motif dia berbuat itu tuh clear gitu, kuat banget gitu. Bahkan kan kalau layernya digali lebih dalam itu kan dari masa kecilnya dia, Betul. dendamnya dia terhadap Bruce Wayne, yang dimana waktu Thomas Wayne itu tewas, janji-janjinya dia itu nggak terpenuhi, anak yatim piatu, terus dia semacam jealous gitu sama envy sama si Bruce Wayne itu, terlalu diperhatikan oleh media, ini yatim piatu bla bla bla, tapi dia nggak ngerasain tuh penderitaan yatim piatu yang sebenarnya, yang dimana satu kamar 30 anak dan lain sebagainya, kedinginan. Jadi motif dia itu kuat banget gitu, sampai pada akhirnya dia mengalihkan hal itu, mencari pengalihan pikiran dengan bermain teka-teki, yang pada akhirnya hal tersebut menjadikan dia sosok villain di masa depan, di masa dewasanya, dengan teka-teki itu tadi, satu hal yang sangat dia cintain. Dan untuk membalas dendam, dendam masa kecilnya dia. Dan yang lebih mengerikannya lagi kan, satu, dia tahu Batman itu Bruce Wayne, yang kedua, Batman itu udah dilibatkan dalam permainannya dia itu dari awal, yang bahkan emang Batman itu harus terlibat di sini, terlibat di sini, terlibat di situ. Yang bikin ngerinya itu kan yang kayak yang terakhir itu, yang dia bawa Carmine Falcone di bawah cahaya. Oh, itu demi ngebunuh itu. Itu wah, gila banget sih kata saya, bener-bener The Riddler ini representasinya ini banget lah, badass banget kata saya, bagus banget. Dan juga tadi siapa yang ngomong, yang Mbak Ami kalau nggak salah, di balik sosok topengnya yang mengerikan itu dan juga segala teka-tekinya yang penuh misterius, itu dia ternyata sosok yang kayak nerd gitu di balik, Nerd, ya, betul. Di balik topengnya itu. Dan itu keren banget sih kata saya, bener-bener ini banget lah, dapat banget untuk emosinya, apalagi waktu pas ketemu sama si Batman-nya itu ya, bener-bener bisa menceritakan segala tekanan batinnya itu, dapat banget gitu. Itu kan bahkan udah durasi 2,5 jam lebih tuh kalau nggak salah, dan itu penonton pada bisa fokus lagi. Yang bahkan saya perhatiin yang udah pada bukain pun waktu scene itu mantengin gitu ya. Pada akhirnya saya bingung mencari kekurangannya apa. Itu sih kalau saya dari The Riddler keren banget sih asli. Itu pas yang Kekurangannya screen time-nya dikit, Mas. Apanya? Kekurangannya ceritanya dikit. Screen time-nya dikit, tapi screen time Riddler screen time ya. dikit tapi maksimal. Iya sih. Dikit tapi maksimal, pas adegan itu di penjara maksimal banget. Aku juga langsung gila ini. Kalau misalkan nih, kalau sebagai film misteri kan kita kan menduga-duga siapa penjahatnya. Tapi kalau ini kita udah dikasih tahu penjahatnya adalah Riddler, menurut kalian itu kekurangan apa itu nggak menjadi masalah? Gimana Mas Dian? Atau ada yang mau jawab? Maksudnya ini udah kita dikasih tahu dari awal The Riddler sebagai villain gitu. Dalam arti kita tahu nih pelakunya The Riddler nih, dalam arti. Itu menurut Mas Dian itu kekurangan nggak? Apa enggak masalah? Nggak masalah. Karena kalau kita udah tahu ya, maksudnya The Riddler ini karakternya seperti apa, permainan dia seperti apa, kekuatan dia seperti apa, otomatis sih kita lebih menikmati momen demi momen misteri teka-teki yang dia kasih sih. Betul. Menurut saya. Betul. Jadi justru walaupun kita tahu siapa otaknya itu, tapi kita mau tahu nih dia mau istilahnya mau ngeluarin ilmu atau teka-teki atau keribetan apa nih, jebakan-jebakan apa lagi nih, istilahnya seperti itu ya. Kalau dibilang The Riddler yang kali ini nih kok, kalau bagi saya kok mirip-mirip kayak The Joker nih. Halo Mbak Nuti, apa kabarnya Mbak Nuti? Hai, baik, makasih. Ini lagi ngomongin karakter-karakter nih. Tadi udah ngomongin Batman, udah ngomongin Catwoman, udah ngomongin siapa lagi tadi ya? Penguin. Nah, sekarang ini lagi ngomongin Riddler nih. Kalau saya merasa nih kok Mbak Nuti ya, The Riddler ini mirip-mirip kayak Joker Joaquin Phoenix ya. Berarti bahkan akibatnya pun istilahnya menjadi istilahnya dukungan dari orang-orang itu, para kaum orang-orang itu yang mirip-mirip jadi pengikut Joker di Joaquin Phoenix nih. Gimana menurut Mbak Nuti? Iya, bener banget. Aku juga pas ngelihat itu sepikiran banget lah. Makanya dalam ulasanku aku bilang kayaknya harus mengingat The Joker deh. Karena untuk perilakunya dari Riddle. Karena itu kayak setali 3 uang gitu kalau aku bilang sih. Bahkan dalam arti kita istilahnya flashback kembali itu ke Jokernya Jim Carrey.
Joker Jim Carrey juga istilahnya seolah-olahnya kok kayak mirip Joker Riddler. Riddler Jim Carrey itu malah jadi mirip Joker juga ya, dalam arti apakah Riddler ini harusnya seperti ini ataukah lebih tenang terhadap teka-teki, dalam arti kan mereka kan kayak kalau di komik-komik kan walaupun istilahnya agak-agak gimana tapi dia lebih kegilaannya itu lebih ke teka-teki sih seperti itu. Dan yang kalau di sini nih memang teka-tekinya keren sih, tapi tadi itu mungkin karena The Joker itu udah keluar jadi kita berpikir aduh ini kok jadi mirip banget sih seperti ini. Maksudnya efeknya dalam arti ada misalnya kubu pendukung daripada si Riddler, kubu pendukung dari polisi kan, ini kan kalau kita lihat seperti itu ya. Nah, kalau Mbak Nuti, kalau dari karakter ini tadi udah dibahas Joker lagi deh. Udah bahas The Riddler. Apa udah spoiler sih. Udah bahas Batman, Catwoman, Penguin. Mbak Nuti ada sosok yang karakter yang dinotif gak? Yang menarik. Dari The Batman kemarin. Tadi Penguin udah disebut ya. Tadi aku ngelihatnya sih itu si komisaris Gordon-nya. Di sini kayaknya diekspor banyak sekali, sama satu lagi si Alfred. Betul. Gimana? Alfred itu kalau misalnya diperhatiin dan pernah mampir ke OTT-nya sebelah, HBO lah aku sebut, itu di situ dijelasin banget Alfred itu siapa, terus kenapa dia begitu mengabdi sama keluarga Wayne gitu. Nah itu dalam dialognya sama si Batman, si Robert Pattinson-nya itu diutarakan berulang-ulang sampai aku mikir ini apa penontonnya disarankan untuk nonton itu ya, gitu. Pennyworth. Iya Pennyworth. Aku ngerasa banget di situ. Tiap kali, loh ini kan ngebahas yang scene. Aku Pennyworth aku nggak ngikutin banget. Cuma beberapa scene waktu itu pernah diputerin, aku merhatiin loh kok yang dibahas sama semua ya. Ini seolah-olah ngambil untuk tokoh karakter Alfred itu ngambilnya dari Pennyworth yang serial itu semua gitu. Apa itu ada kaitannya atau enggak, atau mungkin kemarin kan aku habis main sama komunitas DC. Di komunitas DC komentarnya cuma satu. Ini semua sesuai dengan komiknya. Nah, apakah si Pennyworth itu sesuai dengan komik juga, yang serial itu Pennyworth itu sesuai dengan komiknya juga atau gimana? Makanya kok bisa kaitan banget. Berhubung saya bukan fans DC banget, aku juga sebagai penonton umum ya cuma bisa mengira-ngira sih. Mungkin di sini ada yang fans, yang kelompok komunitas DC yang bisa jawab juga deh. Alfian tuh komunitas DC. Wah, mantap itu. Bener ya kayak gitu ya, menurut komik semua ya? Enggak, aku nggak ngikutin DC. Aduh, Mbak Ami, baru pertama nonton film DC ini malah. Masa sih? Film favoritnya Catwoman. Sama ini mas, jangan lupa Green Lantern. Green Lantern, ya oke. Masuk tulis lah nanti masuk. Gak ada komen Mbak soal DC, aku bukan nggak ngikutin DC juga. Iya mas, bercanda mas. Biasanya yang dibicarain itu paling muda, yang masih imut itu langsung seneng tuh. Kalau Mas Nanda baca-baca komik ya Mas, yang kalau di sini? Nggak sedetail Marvel sih Mas. Cuma kalau terkait Alfred tuh yang saya tahu itu emang dia backstory-nya emang bekerja sebagai mantan SAS memang kan dia. Dia ilmu bela diri setelah Thomas Wayne nggak ada, dia semua yang ngajarin ke Bruce Wayne gitu sih. Ya menarik sih nih. Oke. Kalau kekurangan ada nggak di film ini menurut kalian? Siapa yang mau ngomong? Menurut Mbak Nuti kekurangannya apa? Nggak ada. Aku bukan penikmat Batman juga. Itu bukan sesuatu yang aku sampai tergila-gila banget. Tapi aku bisa dibilang tidak menemukan kekurangan. Aku pasti tanyain komentar juga selalu bilangnya standar aja, bisa ditonton, nyaman. Yang hobi dark film ya banyak bakalan wah ditonton 3 kali mungkin. Yang noir ya. Iya, noir. Tapi yang standar paling nonton sekali udah gitu. Iya keren, oke si Robert Pattinson berhasil aktingnya, paling gitu aja. Tapi mungkin nggak berkesan gitu. Yang fans Batman ya pasti akan nonton terus lagi.
Oke. Nah, Mas Nanda ada kekurangan nggak dari film ini? Mungkin durasi sih Mas, mungkin. Maksudnya Kenapa? 3 jam oke, cuma mungkin sepertinya bisa dipotong beberapa menit sih Mas. Itu yang mesti saya bahas dari kemarin tuh, kalau film ini tuh sebenarnya bagus gitu loh. Memang pace-nya akan didesain agak lambat gitu kan memang, cuma bisa lebih dipersingkat aja gitu loh. Itu sih itu. Itu pertama. Kedua, kelihatan kalau filmnya ini kayaknya agak bingung gitu loh, setelah The Reader ketangkep nih, bingung mau menyelesaikannya seperti apa gitu sih Mas, yang masih yang kekurangan menurut saya sih Mas. Jadi di adegan terakhir tuh sequence-nya tuh apa ya, menurut saya kurang gitu dibanding adegan pertengahan itu, apa ya, kayak benar-benar turun gitu loh Mas, pace untuk bertarungnya gitu loh. Dan di ending ada di momen di mana Batman tuh lihat listrik itu kena ke air tuh. Maksudnya dia kan tujuannya emang buat motong itu kabel kan. Kenapa? Saya mikir kenapa dia nggak ngelempar itu batarang aja, dia potong itu kabel daripada dia harus lompat baru dia potong gitu. Itu emang agak ini sih, agak lucu saya dengan si Mas. Tapi mungkin balik lagi, mungkin baterainya cuma satu, jadi sayang kalau hilang mungkin kan Mas. Gitu. Dan ya yang di adegan di air itu yang ternyata dia nyalakan flare, yang dimana dia di trailer udah ada, saya kira tuh adegannya bakal kayak memorable atau apa, ternyata ya dia sekedar menyelamatkan orang-orang itu sih. Tapi memang jadi dia Banjir. benar. Pahlawan banjir. Jadi ya dia dengan, tapi memang yang saya tangkap dia tuh mulai menjadi simbol gitu sih, yang saya tangkap di adegan itu sih, mana dia Ada yang ngikutin. ada yang ngikutin terus angle dari atas gitu sih Mas. Cuma berharap itu momennya lebih ikonik gitu loh. Yang soal yang kabel listrik itu ibarat kata di film The Dark Knight Rises itu yang naik pesawat helikopter yang bawa bom. Oh. Mirip-mirip kan, kisah ini kayak mau bunuh diri nih kayaknya. mungkin ternyata. Terus yang kedua mengenai durasi. Nah ini saya agak bingung nih ngomong ini. Bagi saya ini entah itu durasinya kurang, justru bagi saya kurang. Kenapa? Karena babak ketiganya itu terlalu banyak yang di saya wah, ini ketangkep, ini ternyata ini ada terlalu terburu-buru. Karena mereka itu udah terlalu asik dengan babak satu, babak kedua, babak ketiganya itu jadi banget, kurang stabil gitu Mas, jadi pace-nya itu ya. Betul. Jadi saya udah ketangkep, ternyata masih ada apa kebenaran yang diungkap, ternyata masih ada ancaman, ternyata ini jadi kan klimaks. Setelah klimaks itu dia pengen buat klimaksnya setelah klimaks kan, tapi malah jadi anti klimaks kan, dalam arti kalau menurut saya seperti itu sih. Justru kalau misalnya kalau mau kayak gitu, entah itu babak 1 babak 2-nya dipotong atau ditambahin durasi jadi kayak Justice League. Wah, capek Mas. Ada istirahat. Ada jeda dulu kayak deh Mas. Tapi kan cuan juga kitanya sebagai penonton, cuan mau bayar segitu dapatnya 5 jam misalnya. Oh yes. Iya betul. Itu kayaknya buat yang berikutnya deh, karena ini kan trilogi, kayaknya nanti bersambung yang berikutnya. Nah, justru itu kalau menurut saya itu sih babak ketiganya sayangnya itu tadi itu kata Mas Dian pas Nanda itu kayaknya abis ketangkap itu bingung nih mau dibawa kemana nih. Seperti itu sih, karena tadi itu mau dikumpulin dulu nih semuanya ini, belum lagi nanti kita bahas yang orang yang terakhir itu yang ketawa-tawa, nanti kita akan bahas. Nah, Mas Dian ada kekurangan nggak Mas Dian? Sebenarnya udah diambil semua sih Mas Nanda. Jadi gini, kalau durasi jelas saya pengen banget ngomong itu kepanjangan. Menurut saya itu agak melelahkan 3 jam. Mungkin 2 jam 20 menit standar itu cukup gitu untuk film ini gitu, lebih padat dan nggak jatuhnya tidak ada momen-momen untuk membosankan. Itu satu untuk durasi. Yang kedua jelas screen time Pattinson sebagai Bruce Wayne itu kurang menurut saya gitu. Yes. Jadi baru aja tadi sore saya ketemu teman saya, dia nanya gimana nonton Batman, Pattinson jadi Batman cocok nggak gitu, bagus nggak Pattinson sini. Terus saya jawab sebagai Batman cocok, dapat feel-nya saya, tapi sebagai Bruce Wayne nggak dapat. Kenapa ya? Karena screen time-nya itu kurang gitu. Karena sekalinya ada pun ya tidak memperlihatkan itu tadi udah dibahas ya kita berkali-kali tadi Mas Nanda, Mas Jawan juga. Sisi Bruce Wayne yang kita tahu itu yang sudah diperlihatkan di versinya Keaton, versinya
Bale, versinya Affleck itu belum dapat karena faktor satu, screen time-nya kurang. Selama 3 jam itu kita lebih sering lihat Pattinson dengan kostum Batman-nya. Itu tuh yang saya ngerasa ya agak gitu, faktor wow dia sebagai Batman-nya tuh jadi terlalu biasa karena kita sepanjang 3 jam itu ngelihat Pattinson pakai sebagai kostum Batman. Batman terus, betul. Yes. Tapi Pattinson sebagai Bruce Wayne itu kurang banget karena itu tadi. Oke. Nanti pembelaan dari produser filmnya akan bilang, kan judulnya The Batman bukan Bruce Wayne. Nanti yang seri kedua saya buat The Bruce Wayne. Bruce Wayne semua. Bruce Wayne semua. Protes lagi. Bercanda. Nanti saya diblokir lagi. Oke. Mbak Ami gimana, Mbak Ami? Sebelum bahas kekurangannya, saya mau balik lagi ke musik scoringnya. Di sini Ave Maria jadi lebih ini ya, jadi lebih megah. jadi lebih sahdu Keren ya banget. di film ini ya, jadi keren banget gitu di film The Batman ini Ave Maria. Ya emang lagunya udah enak, saya emang wow banget sih, saya sih suka banget tuh lagu Ave Maria. Dan momennya itu pas ya. Kalau yang masalah ya bantuin banjir itu sih itu fail banget sih kalau buat saya sih, ngapain gitu. Itu mungkin dia maksudnya sebagai hero tapi buatnya jadi drop nggak sih, gotong-gotong orang terus keluarin gitu kan, kayak agak kurang aja sih, itu di situ sih kekurangannya kalau buat saya sih. Sama ya Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne-nya sih yang tidak terlihat perlentenya, ya itu tadi saya memang kurang suka Pattinson di sini sih, jadi ya buat saya sih itu aja sih. Oke. Bre, gimana Bre? Ada kekurangan nggak film ini? Mungkin di bingung nyari nyelesainnya sih, kayak tadi bilang Mas Nanda tadi, kayak kebingungan kayak gimana ya, habis udah naik terus kayak pasti apa tadi bilang juga kayak kerasa anti klimaks dengan hal yang kayaknya kebingungan itu sih paling. Tapi durasi 3 jam ini ya menurut gue udah pas-pas aja sih, karena kalau misalkan mau agak dipepetin takutnya kayak kata Mas Tian tadi, mintanya agak panjangan biar babak tiganya itu bisa nggak kepepet banget, tapi semuanya bisa kayak lancar lah. Kalau pendek banget nanti malah jadinya kepepet semua, kepres semua, malah mungkin nggak dapat emosional yang sama mungkin. Menurut gue 3 jam ini udah cukup pas lah. Kalau mau dipotong juga nggak potong sampai 2 jam 20 menit ya, mungkin ini kan 2 jam 50 ya, 2 jam 35. Udah sama teman deh, tadi 2 jam 20, ini 2 jam 35, 2 jam 30 deh sama teman ya, bungkus ya. Oke, menarik. Nah, ini sebelum kita tutup nih, bakalan ke arah mana nih dengan adanya si tukang ketawa? Nggak ngerti. Mas Nanda? Mungkin triloginya dari Matt Reeves-nya Batman-nya Matt Reeves ini mungkin bakal berbeda dari versi sebelumnya ya. Kalau misalnya kita lihat Christopher Nolan tuh film pertama dia Ra's al Ghul, terus kedua Joker, ketiga baru Bane, itu kan yang dimana menurut saya penutupnya itu villain-nya menurut saya pilihannya kurang tepat sih gitu ya. Nah kalau misalnya saya lihat ini sih mungkin villain-villain yang bakal ditunjukkan sama versinya Batman dari Matt Reeves ini, yang dimana tukang ketawa itu muncul di endingnya itu, saya melihat kalau misalnya villain yang akan ditampilkan itu bukan tipikal villain yang bisa bertarung dengan Batman gitu loh. Dia lebih mengandalkan pikirannya gitu loh. Kita udah lihat The Riddler, dan kemudian sekarang ditunjukkan The Riddler sendiri pun penggambarannya bisa dibilang mirip lah dengan Joker versi dari Christopher Nolan, karena memang dia jenius, dia psikopat juga gitu loh. Dan ditambah sekarang versi Jokernya pun muncul gitu loh. Nah, jadi bayangin aja tuh, misalnya 2 psikopat jenius team up itu apa Gotham nggak tambah hancur gitu kan. Dan itu sih, jadi mungkin kedepannya film, kalau misalnya memang ada film keduanya, kurang lebih mungkin fokusnya sama sih, mungkin akan lebih diekspor entah sisi Bruce Wayne-nya atau mungkin sisi detektifnya akan lebih detail gitu. Pastinya sih mungkin nggak akan berakhir seperti Gotham akan dibom atau bagaimana gitu, tapi mungkin lebih ke main game sih, mungkin musuh-musuhnya akan ditampilkan, dan mungkin Joker juga akan melakukan hal yang sama gitu loh. Itu sih Mas. Jadi siap-siap Arkham ya, Arkham dibobol ya istilahnya ya. Dan istilahnya nggak tahu makan siapa nih, main masternya siapa lagi ya nanti nih istilahnya. Kalau tadi ngomongin si Ben itu kan udah 2 kali juga ya
Benar, satu Mas. band besar, satu band yang agak besar, yang satu band yang pakai cairan kurus jadi gede. Nah itu nanti Bre harus nonton itu, kurus jadi gede. Untuk menggemukkan badan, untuk mengekalkan badan, nanti ada jawabannya. Ya. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Melihat arahnya ini nih, bakalan dibawa ke arah mana nih? Apakah masih ke misteri lagi atau nanti akan berubah nih bawahnya? Untuk tipikal musuhnya karena udah di tease di akhir ya, saya rasa bakal sama, tapi mungkin gini aja deh, mungkin lebih tepatnya kita akan menemukan satu film dengan hype dan kegilaan yang bisa jadi melebihi The Dark Knight tahun 2008 ya, 2008 2005 lupa saya. 2008 ya, Batman Begins 2005. Jadi saya melihat nanti film kedua The Batman akan memiliki hype yang luar biasa besar karena akan mempertemukan dua musuh abadi, dua love and hate relationship ini akan kembali bertemu dengan versi baru. Yang saya ngelihat juga aktornya sangat potensial ya, meskipun Joker ini udah banyak aktornya, tapi saya ngerasa itu boleh sebut ya. Ini kan boleh. rumornya si Barry Keoghan ini. Barry Keoghan ini kan saya ngelihat aktingnya dia di Eternals sebagai Druig itu ekspresif banget gitu, dari mimiknya, tatapan matanya segala macam, dan saya ngerasa begitu dia di Joker itu cocok gitu, misalnya dia meranin itu gitu. Dan untuk disandingkan dengan Pattinson yang otomatis mereka agak sepantaran gitu umurnya. Kita akan melihat satu Batman versus Joker yang baru lagi. Kita nggak tahu nanti seperti apa konfliknya, tapi saya melihat nanti bakal menjadi film yang pecahnya, hype-nya, besarnya mungkin bisa setara atau bahkan lebih dari The Dark Knight. Oke, menarik. Ini jadi mengingatkan kepada Batman-nya Val Kilmer, di mana dia harus melawan antara Two-Face dan The Riddler. Nah, apakah nanti keduanya ini akan sequel nih dari The Batman ini akan menampilkan dua musuh atau cuma satu dua nih, kita nggak tahu nih. Apakah The Riddler bersama The Joker, ibarat kata menggantikan dari Two-Face. Nanti kita lihat aja. Ya. Mas, ada satu tambahan lagi saya lupa ini. Kalau tadi nanya mau dibawa kemana, jangan lupa kalau Warner Bros ini berencana mengekspansi dari universe-nya Matt Reeves ini ya, bakal ada spin-off series Penguin satu lagi series GCPD, Gotham City Police Department. Jadi ini bakal jadi universe yang cukup luas untuk bisa dikembangkan. Jadi saya rasa sih nggak cuma sekedar di dunia film The Batman-nya aja, nanti seriesnya saya rasa pun bisa jadi series yang besar. Di HBO Max ya? Yes, HBO Max. Nah, itu kenapa kesannya Penguinnya kok cuma segitu doang ya? Mungkin emang mau disimpan seperti itu. Ibarat kata kayak waktu kejadian di Peacemaker. Wah, Peacemaker-nya kok kayak gini doang? Ya udah, siap-siap aja kita kalian terima kayak gitu, seperti itu. Terima serialnya mengejutkan. Nah, semoga sih karena HBO Max ya, semoga itu ya semoga berbeda dengan CW sih. Maksudnya auranya kita berharap seperti itu sih. Kayak Batwoman, Mas. Kalau tahu tuh, aduh. Udah pada bingung. Oke, Mbak Nuti gimana Mbak Nuti melihat ini? Ya, kenapa? Akan dibawa ke arah mana nih kira-kira? Ada ini nggak pendapat? Insight. Ya, kayaknya sih bakal melebar kemana-mana. Kelihatan sekali semuanya udah dipersiapkan. Tampilnya sedikit-sedikit, tapi ada kemungkinan nanti akan punya panggungnya sendiri-sendiri. Ya udah ada bocoran di sana sini juga kan. Tadi udah disebutin juga itu kan. Bocorannya yang udah ada di sana sini jadi bukan bocoran sih. Udah luber. Ya. Udah luber. Bukan bocor. Oke. Nah, Mbak Ami gimana Mbak Ami? Ada tambahan? Ya sama sih, sama semuanya ya. Mungkin emang nantinya masih agak kurang-kurang di film yang sekarang. Mungkin untuk yang di kedua dan ketiganya akan lebih diperjelas lagi sih. Oke. Nah, keren. Nah, untuk Alfian nih pertanyaan beda Alfian. Gimana pengalaman pertama menonton istilahnya menonton The Batman? Apakah akan mencoba serial-seri film-film lainnya atau gimana nih? Puas atau tidak puas atau gimana? Oh, jelas puasnya karena rasanya kok cocok. Enak banget gitu. Mungkin apakah aku terlalu depresif ya orangnya, nontonnya yang gelap-gelap kayak gini suka ya. Tapi jelas bakal nonton yang lain juga gitu. Tetap bakal aku tonton ini semua. Tinggal nanti kasih aja rekomendasinya ya. Nontonnya dari mana dulu. Catwoman, yang tadi itu. Robin. Catwoman, beneran enggak nih? Green Lantern. Benar, Batman Robin dulu.
Oke, nanti tinggal dikasih. Tuh, Mas Dian udah ngomong, Mbak Ami udah ngomong, Mas Nanda udah ngomong, Yes. saya udah ngomong. Untuk Nah, series kalau- jangan lupa Batwoman. Aduh, ini satu ini kayaknya nih. Ini enggak nih, Mas. Enggak. Ketawa-ketawa ini pasti enggak. Terhibur soalnya Mas, bagus saking Bagus, bagusnya. Mas. Bagus, Wah, ini Be. udah Kan lo tadi kan ketahuan saya saking bilang bagus. Catwoman kan mendapatkan banyak piala. Kamu kan udah cari kan tadi kan? Enggak, belum. Belum. Kosong Nah, Cari kosong. yang kosong. yang itu Ya udah. 2021. Nah, coba tanya-tanya ke Mbak Nuti deh. Kayaknya lebih percaya sama Mbak Nuti deh dia. Apa? Enggak, ini kakak-kakak yang lain menyarankan Mas Alfian untuk nonton Catwoman-nya Halle Berry, Batman and Robin. Tapi dia ragu-ragu ya. Masa nggak percaya dengan kakak-kakak? Oh, Agak meragukan masalahnya. bukan penggemar itu kali superhero dia, penggemar yang lain, makanya langsung ragu-ragu. Ragu-ragu karena kita Tapi mau senyumnya coba kayak jabanin, senyum-senyum besok licik santai, semua. santai, coba jabanin. Senyum Oke, nggak apa-apa. Tapi yang pasti sih semuanya tetap harus nonton. Bahkan Adam West itu tetap kamu harus nonton sih, karena itu kesukaan saya juga sih, apalagi mobilnya keren. Mobilnya pokoknya kalau Batman itu Oke, pokoknya oke. Batman itu yang nggak perlu yang perlu kamu notice juga mobilnya. Itu kamu akan menghargai deh, mobil-mobilnya itu semuanya itu keren-keren gila-gila deh. Nanti jadi penggemar Hot Toys. Ya, jadi iklan nih. Jadi mobilnya pasti beli nanti. Oke nih, thank you banget nih, kita udah Sama-sama. hampir sejam 2 jam ya. Oke, terima kasih banyak nih panjang untuk bincang-bincang ini. Semoga nih di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, Mas Nanda, Mas Dian, Mbak Nuti, Bre Alfian, dan Mbak Ami. Thank you banget ya. Iya, Oke, sama-sama. see you. Ya, Siap. semuanya. See you. Makasih. Yuk. Thank you.